RRI Digital. Nikmatkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sembilan 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Baca aku. Di dalam aku banyak ilmunya loh. Sabar ya guys, segera merapat kita mabar. Kasihan ya kita. Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia. Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu cepat. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terbuai semua. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu cepat. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terbuai semua. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu cepat. Tak cukup ku rasa. Tak cukup ku rasa. Tak cukup ku rasa. Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin-propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari. Kamu yang kini memikat hatiku, sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu, sungguh ku ingin memiliki hatimu. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Kamu yang kini memikat hatiku, sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu, sungguh ku ingin memiliki hatimu. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Semakin ku memikirkan
ini memikat hatiku. Sungguh ku ingin memiliki hatimu. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tentu tak lupa juga dengan informasi lainnya nanti pasti kami hadirkan untuk Anda. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 8:37 waktu Indonesia Barat. Masih selanjutnya dengan lagu atau dari vokal Citra Scholastica, Everybody Know. Bersama dia tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew
Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional. Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa. Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan. Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Separuh
hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Mama tolonglah, aku sedang bingung, pusing kepalaku memikirkan dia. Aku yang selalu terus disakitinya. Dia tak tampan, tak juga dibawa. Dia tak juga bergelimang harta. Tetapi mengapa gayanya seperti superstar? Tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Inikah yang dinamakan cinta? Mengapa sakit yang ku rasakan? Ku butuh dokter cinta. Oh, mengapa ini harus terjadi kepada aku yang mencintaimu? Oh, celaka jikalau aku seperti kamu sudah tak setia. Oh, mengapa ini harus terjadi kepada aku yang mencintaimu? Oh, celaka jikalau aku seperti kamu sudah tak setia. Tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Inikah yang dinamakan cinta? Mengapa sakit yang ku rasakan? Ku butuh dokter cinta. Oh, Papa, tolonglah aku. Laki-laki yang seperti apa lagi? Yang begini saja sudah menyakitkan hati. Oh, Mama, tolonglah aku. Perempuan mana yang tak sakit hati? Bila sang kekasih hanya dikasih hati. Tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Inikah yang dinamakan cinta? Mengapa sakit yang ku rasakan? Ku butuh dokter cinta. Ku butuh dokter cinta. Kok kamu buang sampah di kali, Ndri? Gak apa-apa kali, nyantai aja. Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu membuang sampah di kali,
bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai. Iya, tahu sih. Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu? Memanfaatkan bagaimana? Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri. Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya? Iya dong. Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Persatu RRI Banda Aceh. Tentu masih dengan suara saya Dimas. Pagi hari ini saya sampaikan informasi terkait Bupati Aceh Besar Muharam Idris mengajak seluruh pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD untuk memberikan kinerja terbaik demi kemajuan daerah. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi atau rakor yang digelar di kantor Bupati setempat. Rakor tersebut dihadiri seluruh pejabat dan kepala OPD dengan agenda membahas berbagai program kerja secara rinci guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bupati dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi dan keseriusan seluruh jajaran dalam menjalankan program Aceh Besar agar dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Selain evaluasi dan penguatan program, Rakor juga membahas rencana pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi atau JPT untuk sejumlah posisi kepala dinas. Pengisian jabatan strategis harus dilakukan secara profesional dan transparan guna menghasilkan aparatur yang kompeten. Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan seluruh kebijakan berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah ke depan. What's up, yo? Booty in the house, yo. Yo ya. Yo. Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertamaku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua lem sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Oh yeah 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 yeah. Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Rasaku tanam dan cinta mulai berkembang. Begitulah proses tangkap menangkap hati darimu. Ya, namun juga orang lagi usaha. Oke, gimana lagi? Kau di sana, kau di sini, kau tersipu, artinya mau. Wow, yeah, yeah, yeah. Da 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 da. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu
jawaban cinta darimu. 5 tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta pas. 1 kali ku bertemu, 2 langsung rasaku, 3 kata yang ku tahu, aku cinta padamu. 4 malam ku menunggu jawaban cinta darimu. 5 tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta pak, nampaknya kau cinta pak, nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Terima kasih. Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. Mencintai kamu adalah mahkota yang ku miliki. Dicintai kamu adalah anugerah yang ku nikmati. Walau telah tersakiti, walau telah dikhianati, kuat, aku akan tetap kuat, karena cinta ini kuat untukmu. Meski aku telah terjatuh, cinta ini tetap utuh, karena ku akan terus kuat. Walau telah tersakiti, walau telah dikhianati, kuat, aku akan tetap kuat, karena cinta ini kuat untukmu. Meski aku telah terjatuh, cinta ini tetap utuh, karena ku akan terus kuat. Oh, yeah. Karena cinta aku akan tetap kuat, kuat, kuat.
chatku, Kak. Ya ampun. Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali? Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng. Tuh, dia balas lagi. Ya ampun. Emang kamu udah kenal dia itu siapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa? Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget. Cuma modal foto aja. Lagian itu bener asli. Asli dong, original gitu loh. Yakin? Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Yo, satu dari sekian kemungkinan kau jatuh tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan sama jiwa, cinta dan harapan. Kita sambung satu persatu sebab akibat. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat, menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada. Aku tahu lagi problem akan terus menerjang bagai deras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang hadapi ini bersama aku hingga akhir datang. Keramahan cinta tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Yeah, dengar ku bernyanyi, la 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 la, hey ya 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 ya, semua ini belum berakhir. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Satukan langkah yang beriring, genggam hati, lalu emosi. Genggamlah hatiku, satukan langkah kita. Sama rasa, tanpa pamrih, ini cinta across the sea. Peluklah diriku, terbanglah bersamaku, melayang jauh. Aku dari ujung rambut di ujung jari, sosok ini yang menerima kelemahan hati. Aku cinta kau, ini cinta kita. Cukup satu waktu untuk satu cinta. Satu cinta ini akan tutup jalan, dapatkan jiwamu tenang di sisiku, rebahkan rasa untuk yang ditunggu. Bahagia hingga ujung waktu. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Apapun yang terjadi, kan selalu ada untukmu. Selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, janganlah kau bersedih. Gonna be okay. Yeah, aku bernyanyi. Apapun yang terjadi, ada untukmu. Selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Yeah, everything
Everything's gonna be okay. Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu. Bukan soal anak maminya bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga? Yeah, I feel so sad, like the old days. Sedih hatiku jadinya bila melihat kekasihku. Dia telah banyak berubah. Mungkin sudah bosan padaku. Yeah, cerita cinta kau dan aku semua orang tahu tentang hubungan kita sejak dari dulu. Awal berjumpa kau sangatlah pemalu. Pada saat aku bertanya siapakah namamu, setelahnya kita berjumpa sering bertatap muka. Inilah cinta pada pandangan pertama, berjanji untuk setia dalam suka duka, terus bersama selamanya kita berdua. Banda Aceh pagi ini. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita beralih ke perbincangan yang sangat penting pada pagi hari ini, masih dalam program Banda Aceh Menyapa. Kasus dugaan penganiayaan terhadap balita berusia 18 bulan di sebuah tempat penitipan anak di Banda Aceh menjadi perhatian serius publik. Seperti diketahui, aparat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh telah menetapkan beberapa pengasuh sebagai tersangka dalam kasus ini yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak saat berada di daycare. Bahkan pemerintah kota telah mengambil langkah tegas dengan menyegel tempat penitipan tersebut karena tidak memiliki izin operasional serta demi menjamin keselamatan anak-anak lainnya. Peristiwa ini tentu menjadi alarm keras bagi kita semua, khususnya terkait standar pengasuhan, perlindungan anak, serta kualitas sumber daya manusia di lembaga penitipan anak. Nah, untuk membahas lebih dalam, kami saat ini sudah terhubung via telepon dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ibu Amrina Habibi selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya sudah bergabung bersama kami di RRI Banda Aceh. Kita membahas tentang kasus yang sedang viral saat ini di Aceh. Baik, mungkin di awal kebersamaan kita sebagai langkah awal tentunya bagaimana DP3A melihat kasus dugaan penganiayaan balita daycare ini dari perspektif perlindungan anak, Ibu. Ya, yang pertama tentunya kita sangat prihatin ya, mengutuk keras perilaku yang kemudian menyebabkan aspek tumbuh kembang anak sangat terganggu ya. Dan untuk hal itu kita sudah berkoordinasi, memberikan respon, ikut terlibat dalam proses penanganan bersama dengan pemerintah kabupaten kota. Dan yang paling penting adalah ini menjadi alarm buat kita bersama bahwa ada aspek pencegahan yang perlu kita lakukan sehingga kita bukan sibuk pada saat kasus terjadi, tapi membangun satu mekanisme
dan sistem agar ke depan yang pertama kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi kan, seperti itu. Baik. Ya, dan kalau kita merujuk sebenarnya kepada pelaksanaan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, daycare ini adalah bagian salah satu dari lembaga pemenuhan hak anak yang kemudian memang harus dipersiapkan dengan matang, merujuk pada demand dan supply yang memang sangat tinggi ya, kebutuhan para orang tua untuk kemudian bisa memilih tempat menitipkan anaknya karena orang tua bekerja ataupun kemudian karena ada kesibukan lain, harusnya idealnya kan bisa aman, nyaman gitu ya. Komponen-komponen itu harus terpenuhi dengan baik. Baik, terus apa saja standar kelayakan pengasuhan yang seharusnya wajib dipenuhi oleh setiap tempat penitipan anak, Bu? Ya, sebenarnya kita sudah cukup lama juga ya memperkenalkan kebijakan yang memang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu kalau merujuk pada Permen PPA nomor 4 tahun 2018 tentang standar lembaga pengasuhan anak yang di dalamnya termasuk daycare ataupun TPA, dan juga ada Permendikbudristek nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, termasuk di dalamnya daycare maupun kategori TPA, dan ada satu lagi yaitu standar pelayanan minimal kesehatan untuk daycare. Maka kalau kita bicara kualifikasi pengasuh ya, pertama pengasuh ada yang dikenal dengan pengasuh utama, Pak. Pengasuh utama itu pendidikannya D1 ataupun SMA, wajib memiliki sertifikat pengasuh. Artinya apa? Penyelenggara harus memastikan pengasuh yang bekerja di tempatnya itu sudah ikut pelatihan 120 jam minimal. Yang kedua ada istilahnya pendamping. Pendamping ini kalau ijazahnya dia SMA. Pelatihan dasar yang wajib diikuti itu 36 jam. Kemudian ada yang namanya kepala daycare. Ya, kepala daycare itu dipersyaratkan idealnya adalah S1 PAUD ya, atau S1 psikologi atau S1 kesejahteraan sosial, dan wajib memiliki pengalaman 2 tahun. Artinya enggak begitu gampang gitu ya. Tetapi ya mungkin karena kita bicara soal pengawasan, kita kemudian menemukan kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, selain itu Pak, kita sebenarnya juga para pengasuh itu wajib, tadi kan komponen A, komponen pendidikan minimal. Yang kedua ada syarat lagi yang dikenal dengan kompetensi wajib. Apa saja? Pengasuh wajib paham tumbuh kembang anak 0 sampai 6 tahun. Yang ketiga ya ada P3K dan manajemen gawat darurat kepada anak. Yang kedua, yang ketiga ada deteksi dini kekerasan dan bullying. Yang keempat ya paham soal gizi anak dan juga penyiapan MPASI yang higienis. Dan yang kelima ada mekanisme yang menjamin benar komunikasi dengan orang tua si anak itu bisa terjadi dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, yang C itu ada syarat lain ya. Pengasuh itu diwajibkan sehat jasmani, rohani, dan dibuktikan dengan surat dokter. Jadi jangan hanya sekedar karena kita buka mungkin daycare di sebuah lokasi, lalu kemudian membuka, ada anak-anak, ada ibu-ibu di sekitar, ya jangan nganggur direkrut sebagai pengasuh. Jadi tidak boleh sembarangan seperti itu, Bu ya? Benar. Ada artinya pemerintah sudah menyiapkan kebijakan yang memang sangat ketat ya. Tapi karena tadi mungkin dalam pendirian kita terkait dengan soal izin, bahkan kita kadang karena monef kita ini sangat terbatas, jadi nggak tahu pertumbuhan daycare dengan baik. Dan ini kan
menjadi salah satu komitmen bersama dari pemerintah Aceh maupun kabupaten kota. Bagian ini adalah bagian yang perlu kita perketat, kan gitu ya. Baik. Yang kedua di syarat lain ini Pak, juga pengasuh ini harus dipastikan bebas narkoba dan juga tidak memiliki catatan kriminal. Baik. Dan ini semua dilengkapi dengan suratnya begitu ya? Iya. Atau persyaratannya begitu ya? Karena kan nggak mungkin kalau bagaimana kita memastikan orang bebas narkoba kalau tidak dilakukan tes narkoba oleh badan yang terkait. Nah, yang berhubungan dengan kami juga wajib ikut pelatihan konvensi hak anak. Nah, pelatihan konvensi hak anak dan kita sudah sejak tahun 2017 walaupun secara terbatas sudah membuka pelatihan ini, baik secara offline maupun online, dan juga mendorong kabupaten kota yang memang memiliki daycare, TARA gitu ya, minimal misalnya ikut pelatihan KA melalui program learning yang dibangun oleh Kementerian PPA. Dan yang satu lagi adalah tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Itu minimal ya. Baik. Ya. Yang lainnya ada yang sangat penting ada dua hal lagi yang penting. Ini soal standar perilaku pengasuh. Baik. Ini poinnya ya. Persoalan kode etik adalah hal yang paling penting dan ini mengikat ya. Pertama, pengasuh tidak pernah terindikasi adalah pelaku kekerasan, ya, dan juga bukan orang yang memang ringan tangan, ya, tidak melakukan kekerasan fisik, ya, enggak boleh bentak, enggak boleh cubit, enggak boleh menghukum, gitu ya. Nah, yang kedua wajib lapor kalau menemukan indikasi kekerasan. Ini kan kalau kita lihat dari video kemarin. Ya ada yang melihat diam aja, ya, gitu kan? Di sebelahnya gitu ya? Ya, yang ketiga etika untuk menjaga privasi. Misalnya nggak memfoto anak sembarangan tanpa izin orang tua, apalagi untuk kepentingan media sosial. Nah, yang keempat ada prinsip transparansi yang harus dijalankan oleh pengasuh maupun yang memiliki daycare. Artinya apa? Ada buku laporan harian kepada orang tua, ada laporan tentang makanan yang diberikan, ada laporan anak kita tidur nyenyak apa tidak, ada laporan tentang apakah dia pup dengan wajar atau dia mencret misalnya. Dan yang terakhir di komponen kode etik ini adalah pengasuh harus ramah kepada anak, karena apa? Prinsip pengelolaan daycare adalah ramah anak. Karena apa? Kita mengembangkan yang namanya LPKRA, Lembaga Pengasuhan Khusus yang ramah kepada anak, di mana daycare wajib menerapkan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak. Dan terakhir Pak, ya. Ada bagian yang juga penting adalah standar Sarpras, yang kemudian wajib diawasi. Ruangnya aman, ya, stop kontaknya tertutup, lantainya nggak licin, berpagar, area tidurnya harus aman, bermainnya cukup, tempat makan terpisah, jangan di situ tidur, situ makan, punya toilet dan tempat cuci tangan sesuai dengan tinggi anak, punya mekanisme APAR, kotak P3K, jalur evakuasi, dan lain-lain. Apalagi dalam konteks Aceh yang memang kita rawan bencana, jadi juga mitigasi bencana itu penting untuk diperhatikan. Jadi bukan semerta bisa mengasuh anak dan langsung bisa mendirikan sebuah daycare begitu ya. Ternyata banyak aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi begitu ya. Benar. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan pada orientasi dan sikap, waduh ini banyak ibu-ibu butuh daycare, saya punya tempat, saya punya orang, saya punya uang gitu ya. Kita dirikan aja gitu ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena apa yang diurus ini makhluk hidup loh. Ya. Besar tanggung jawabnya ya Bu. Full menerima kasih sayang. Iya, gitu. benar. Nah Bu Abdina,
kalau dalam konteks perlindungan anak ya, indikator apa yang digunakan untuk menilai apakah sebuah daycare ini sudah aman sekali bagi anak selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi? Oke, beberapa daycare di Provinsi Aceh dengan pendampingan ketat yang kami lakukan telah melewati dan ditetapkan memenuhi standarisasi kualifikasi daycare ramah anak. Itu merujuk kepada Permen PPA nomor 4 tahun 2024. Kalau ditanya yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian yang seharusnya minimal kan ada 6 komponen ya Pak. 6 komponen. Yang pertama komponen kebijakannya, artinya ada surat keputusan yang berisikan penegasan komitmen bahwa daycare kita itu adalah daycare yang akan memenuhi semua aspek kelayakan dan keramahan. Yang kedua, komponen SDM-nya, Pak. SDM-nya itu yang saya bilang tadi, harus terlatih, harus terikat dengan etika perlindungan anak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan fasilitas, fasilitasnya tidak harus tempat yang baru, tapi prinsip-prinsip keamanan, perlindungan, tidak berada di titik persimpangan jalan, alat-alat yang digunakan semuanya harus sesuai dengan standar, Sarpras. Nah, kemudian yang berikutnya adalah SDM-nya harus terlatih, wajib dia memiliki sertifikasi sebagai pengasuh yang ramah kepada anak. Tadi berkaitan yang dengan beberapa poin yang saya sampaikan. Kemudian daycare wajib memiliki mekanisme kemitraan dengan orang tua, dengan layanan kesehatan, dengan layanan layanan hukum. Kan tiba-tiba bisa terjadi, maka dalam radius kepolisian yang terdekat ini harus bisa dipastikan kalau terjadi kasus cepat aparat penegak hukum bisa memberikan pertolongan, kan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah dia 6 komponen tadi orang tua juga bagian yang penting orang tua jangan hanya sekedar melepas anaknya, udah titip taruh di situ selesai. Kemitraan antara daycare dengan orang tua adalah prasyarat wajib yang juga harus dipenuhi. Nah, kemudian beberapa hal yang lain satu lagi adalah daycare harus memiliki mekanisme rujukan, Pak. Artinya ada kasus-kasus terkait dengan pemenuhan hak anak maupun perlindungan khususnya yang bisa sekedar diselesaikan di daycare. Tapi seperti kasus kemarin kan itu bukanlah lagi ranah perdamaian di daycare, tapi sudah masuk ke wilayah aparat penegak hukum, dan itu artinya membutuhkan satu mekanisme rujukan, rujukan karena apa? Ada kontribusi pihak-pihak lain yang harus kemudian bergerak bersama dari aspek penanganan psikologis, dari aspek penanganan hukum, dari aspek rehabilitasinya. Nah, jadi mekanisme rujukan itu menjadi penting. Nah, di luar dari itu kita sepakat bahwa kebutuhan kita untuk melakukan peningkatan pengawasan secara berjenjang menjadi hal yang penting. Standar pelayanan itu haruslah memang menggunakan mekanisme kita punya standar operasional prosedur yang kemudian mampu memperlihatkan ada faktor-faktor pengurangan resiko yang bisa kita hitung, dan juga penting sekali ini memperkuat proses seleksi dan pembinaan tenaga pengasuh, karena yang namanya manusia juga kan up and down, sudah bagus sekali tapi ada kondisi-kondisi yang kemudian juga akan mempengaruhi konteks pengasuhan. Penting untuk dilihat, apalagi misalnya ketika saya bukan mau membela perempuan, tapi hukum mengklasifikasikan ada yang namanya perempuan berhadapan dengan hukum, Artinya ketika perempuan melakukan atau terlibat dalam sebuah tindak pidana, penting juga untuk melihat riwayat, latar belakang situasi dan kondisi yang kemudian
yang tentu tetap harus dipertanggungjawabkan, tapi menjadi sesuatu hal yang wajib untuk diselesaikan, kan, seperti itu. Baik. Nah, begitu Pak, kira-kira. Oke. Nah, Bu Amrina, melihat kasus seperti ini, menurut DP3A, di mana letak kelemahan yang mungkin paling sering terjadi nih dalam pengelolaan sebuah daycare? Itu tadi Pak, itikat untuk berbuat baik. Tidak selaras dengan aturan yang sudah dibuat. Karena mungkin pemahaman orang terkait dengan kebijakan yang sudah dimiliki oleh pemerintah belum diterima sebagai sebuah produk yang linear, ya, yang linear dalam kita menyingkapi saya ingin melakukan apa. Niat baik saja kan tidak cukup. Yang saya bilang itu ya. Ditambah memang kita harus akui kemampuan kita untuk melakukan pengawasan secara lebih terstruktur itu adalah bagian yang harus kita perkuat. Dan sebenarnya kalau merujuk kepada pelaksanaan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak, ya, memang dipersyaratkan Pak, dipersyaratkan untuk secara rutin gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak itu melakukan pemantauan. Dan kalau terkait dengan daycare ini, tanggung jawab ini ada pada klaster 2 yang dikenal dengan pengasuhan keluarga dan alternatif. Dan Aceh sudah memulainya Pak, ya, kita sudah memulainya. Tapi tentu mungkin dengan cakupan yang belum cukup ideal. Tapi kita tidak tinggal diam. Dan secara angka, data, dan evidence base yang kita miliki, pergerakannya cukup positif. Ya, terus terjadi perubahan-perubahan di lapangan. Tapi ya itu tadi ya, yang kadang beberapa kondisi memang di luar dari apa yang kita rencanakan. Dan ini adalah pukulan terberat buat kita, tapi kita tidak berhenti untuk terus melakukan yang terbaik. Baik. Nah, untuk DP3A sendiri nih, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap daycare yang sudah beroperasi nih Bu? Apakah mungkin DP3A juga melakukan evaluasi rutin atau inspeksi berkala terhadap tempat-tempat penitipan anak seperti ini? Ya, ini kan yang pertama kita harus lihat pada kewenangan Pak. Kewenangan antara pemerintah provinsi dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Ya kan, kalau kita bicara sekolah ya, PAUD, SD, SMP, ini kan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, di provinsi itu kan kewenangannya ada untuk tingkat SMA, SMK, MA, gitu ya, ditambah dengan sekolah SLB. Nah, ini menjadi kewenangan dari provinsi. Atau ada memang daycare yang kemudian memang diinisiasi. Nah, artinya apa? Yang dilakukan oleh pemerintah provinsi pertama adalah memastikan ya pendampingan agar kabupaten kota itu punya regulasi. Kita mendorong itu. Di pertanyaan klaster kelembagaan itu selalu ada pertanyaan, apakah kabupaten kota sudah memiliki pengaturan untuk memastikan satuan pendidikannya ramah anak, kan? Artinya apa? Kita melakukan supervisi Pak, ya, supervisi itu kita lakukan. Pendampingan itu kita lakukan, lalu kemudian pemilihan piloting yang sampai pada proses standarisasi itu juga kita lakukan selama ini. Nah, kalau kita bicara ideal pengawasan, kan gitu ya, minimal kan 3 bulan sekali itu ada monitoring evaluasi. Kemudian itu juga menjadi bagian mekanisme dari Sekber, Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak. Nah, ini terus gitu ya, terus. Cuman memang kami harus akui bahwa ada situasi kita itu pada umumnya terkejut itu kalau kejadian. Yang harusnya makanya aspek-aspek pencegahan ya
yang berorientasi pada penguatan kelembagaan adalah bagian yang perlu kita beri intervensi secara lebih besar, Pak. Ya, oke. Baik. Nah, ini yang penting ini Bu Amrina dalam kasus seperti ini ya, apalagi tempat salah satu daycare ini yang tidak memiliki izin operasional. Lantas bagaimana seharusnya peran pengawasan dari pemerintah daerah? Ya, tadi kan pertama supervisi rutin. Tentang supervisi rutin termasuk pendataan ya. Pendataan ya. Harus sampai ke bawah memang kan. Benar. Artinya di kampung mana, di kecamatan mana, nah gitu kan. Check and rechecknya itu kan harus rutin untuk kemudian kita bisa pilih, oh ini sudah memiliki standar, ini sudah bagus. Karena jangan pun menyamaratakan daycare, Pak. Kita harus akui juga ada banyak sekali tempat-tempat penitipan anak yang sangat bagus. Bahkan kadang-kadang pengasuhan yang diberikan di daycare jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan. Jadi itu juga jangan semua kita samaratakan. Ya, benar sekali. Tinggal memang orang tua harus sangat jeli untuk memilih dan memilah. Cuman di sisi yang lain juga sebenarnya kan daycare ini berbayar ya. Kan pada umumnya dia mandiri. Kemampuan ekonomi orang tua juga akan mempengaruhi standar dan kualifikasi ya. Makanya kan dalam budaya Wurung Aceh kadang kan kenapa sih seorang nenek masih dengan sangat sukarela mengasuh cucunya. Padahal dia sudah membesarkan anaknya tapi masih mau mengurus cucunya. Mungkin juga karena dilatar belakangi oleh keinginan, semangat, kekhawatiran agar cucunya itu jangan sampai salah urus. Nah, mungkin itu adalah hal yang juga patut kita reinovasi. Benar. Kalau memang itu menjadi sebuah praktek baik ya, tapi jangan pun orang tua kita mengalami kelelahan yang luar biasa sehingga tidak mampu menikmati hidupnya. Benar. Tapi minimal kan neneknya bisa menjadi pengawas dibantu dengan misalnya menghadirkan seorang pengasuh lain di rumah dengan pengawasan nenek, kan bisa aja ya untuk kemudian tetap dipertahankan sebagai sebuah local wisdom yang berkeadilan tapi menurut saya. Baik. Bu Amrina, untuk kasus ini nih ya, terus bagaimana pendampingan yang diberikan kepada korban dan juga keluarganya ini? All in, Pak. All in ya. All in ya, pendekatannya fokus kepada korban, pendekatan sekunder dan tersier pada orang tua ya, sekolah dan kemudian lingkungan yang mempengaruhi. Ini komplit kalau kami lihat. Dan Ibu Wali Kota sebagai area daycare berada itu responnya sangat luar biasa. Bergerak dan juga gagasan pada proses penertiban, akurasi data, komitmen untuk pengawasan, perubahan sistem adalah bagian yang juga sepakat untuk kita evaluasi bersama. Dan ada pembagian peran juga ya, pembagian peran DP3A KB Kota Banda Aceh itu, Polres, kemudian dua pendamping kami juga ikut dalam proses pendampingan ini. Dan kita harus menjadikan kasus ini sebagai kerangka awal untuk sebagai momentum momentum yang sakit ini ya. Sangat menyakitkan gitu ya untuk merubah tataran pelaksanaan kebijakan sehingga memang dimanapun anak berada termasuk ketika berada di daycare harus dipastikan dia aman. Baik, oke. Yang terakhir ini mungkin Bu Amrina, untuk ke depan ya, langkah apa yang akan dilakukan DP3A agar kejadian serupa seperti ini tidak kembali terjadi begitu? Ya, memastikan efektivitas pengawasan. Kemudian kita juga mendorong untuk serentak melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas ya. Kemudian monefnya tentu harus diperketat, dan ketika kita bicara monef ada dua hal, kita bicara soal reward dan punishment ya.
Praktek baik ya tetap harus dihargai. Ya. Praktek buruk adalah bagian yang harus kita kikis, kita buang, kita ya beberapa daycare yang membutuhkan pencabutan izin kenapa tidak? Ya, Nggak benar. perlu dipertahankan jika memang tidak sesuai dengan rule. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Amrina ya. Sudah bersama kami. Sama. Iya. Baik, mudah-mudahan pemahaman ini bermanfaat tentunya untuk semua daycare ataupun juga ibu rumah tangga begitu ya, ataupun keluarga. Terima kasih banyak Ibu Amrina Baby dari Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Provinsi Aceh atas waktunya pagi ini, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kasus yang terjadi di Banda Aceh ini menjadi pengingat penting bahwa tempat penitipan anak bukan sekedar ruang menitipkan, tetapi harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pengawasan dari pemerintah tentu sangat dibutuhkan, namun peran orang tua juga tidak kalah penting dalam memastikan anak berada di lingkungan yang tepat dan dipercaya. Semoga ke depan seluruh lembaga daycare dapat memenuhi standar kelayakan pengasuhan, perlindungan anak, serta memiliki sumber daya manusia yang profesional sehingga kejadian serupa tidak lagi terulang. Banda Aceh pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Dimensi warna sari dalam sinar hidup kita, menghiasi alam ini, inspirasi dunia seni, bersyukuri cendera mata Maha Esa. Dalam ku mencoba mengajari cita, aneka warna nan menawan di jiwa, cinta teman setia mendorong segala. Terima kasih ku ucapkan padamu. Oh warna-warna pada dunia, ku terpesona, kau teristimewa. Oh warna-warna bagai bicara
hatiku pilu, tersenyumku bila warna ceria tiba. Berbagai cerita rupa, emosi suka dan duka, mengharumi kehidupan alam maya. Warna sari pagi mendamaikan hati, tergambar dengan suasana bahagia. Cinta teman setia mengalun segala, terima kasih ku ucapkan padamu. Oh warna-warna pada dunia, ku terpesona, kau teristimewa. Oh warna-warna bagai bicara, menyeri hati sanubariku. Oh warna-warna pada dunia, ya ya, ku terpesona, kau teristimewa. Oh warna-warna bagai bicara, menyeri hati sanubariku. Warna-warna pada dunia, ya ya, ku terpesona, kau teristimewa. Warna-warna, 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 ku terpesona, kau teristimewa. Warna-warna, 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 ku terpesona. Warna-warna pada dunia, ku terpesona, kau teristimewa. Warna-warna bagai bicara, menyeri hati sanubariku. Warna-warna pada dunia, ya ya, ku terpesona, kau teristimewa. Warna-warna bagai bicara, menyeri hati sanubariku, menyeri hati sanubariku, menyeri hati sanubariku. Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berhati-hatilah dirimu kepada hati-hati yang penuh
jiwa yang tenang. Jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi bahwasanya kamu memang tak punya daya dan upaya serta kekuatan untuk menentukan kebenaran yang sejati. Bukankah kita memang tercipta laki-laki dan wanita dan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang pasti berbeda? Bukankah kita memang harus saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling bercerai-berai dan berperang angkat senjata? Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Lo mau kaya tapi gak mau kerja, itu namanya halu bos. Lo mau enak tapi gak mau gerak, itu namanya halu bos. Banyak wolesnya, banyak juga maunya, itu namanya halu bos. Hidup gak berkah karena kurang sedekah, saatnya untuk berubah bos. Hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya, banyak-banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa. Lo mau kaya tapi gak mau kerja, itu namanya halu bos. Lo mau enak tapi gak mau gerak, itu namanya halu bos. Banyak magernya, banyak juga bacotnya, itu namanya halu bos. Lo jadi kaya tapi dari korupsi, itu namanya hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya, banyak-banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa, ya 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 ya. Hidup
Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, nggak terasa kita sudah bersama di sepanjang Banda Aceh pagi ini untuk edisi Kamis 30 April 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita di sepanjang pagi ini. Dan juga pendengar, sebelum kita berpisah, saya hadirkan sebuah lagu sebagai pengakhir kebersamaan kita di pagi hari ini dari Aquates dengan judul Sendiri. Dan juga saya Dimas pamit dari Nada Garanda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kering air mataku kini, tak ada yang perlu ditangisi. Tuh kepergianmu, satu hal yang masih selalu tersisa, cinta yang tulus dariku, hanya untukmu. Betapa sulitnya diriku mencoba untuk melupakanmu. Sesungguhnya ku masih selalu berharap, namun ku tak kuasa. Aku terbiasa sendiri semenjak kau tinggal pergi. Jangan risaukan diriku, tersenyumlah kasih dengan hidupmu yang baru dengannya. Aku terbiasa sendiri semenjak kau tinggal pergi. Jangan risaukan diriku, berikanlah dia cinta yang tulus darimu untuk selamanya. Aku terbiasa sendiri. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bumo Acehnya kene baraja siga mebila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Banda Aceh siang ini. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan arti rindu. Kalau dulu kita tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakanlah kata
apa kau dan aku bersatu. Kau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta. Biarkanlah aku pergi jauh. Oh, kau katakanlah, katakan sejujurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam dialog Banda Aceh. Maksud kami dalam Banda Aceh siang ini ya. Waduh, kebiasaan kalau pagi-pagi masuk udah dialog ya. Baik, tapi sepertinya di siang hari ini di Banda Aceh siang ini kita tidak ada dialog ya hari ini ya. Jadi kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang terus memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau melalui streaming rri.co.id ataupun RRI digital ya. Semoga apapun yang Anda lakukan semuanya dapat terlaksana dengan baik di pagi hari ini. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE. Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber. Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu. Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya. Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark. I had to count to 10 and take a breath. You think that you don't have beauty in abundance, but you do.
you're frozen in motion, a perfect picture in a frame. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to capture this moment. I'll remember how you look tonight for all my life. When everything is black and white, your colors exploding. There's something in the way you shine. I don't need a camera when you're in my eyes. You should see the way this night is unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll take this in until the sun comes up, and I think that what we have is like every dream I had came true. Lying here with you, a photo could not show the way my heart is beating, babe. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to capture this moment. I'll remember how you look tonight for all my life. When everything is black and white, your colors exploding. There's something in the way you shine. Oh, I don't need a camera when you're in my eyes. And then a flash is gone, but I'll keep holding on to every little detail in the fabric of the night, never letting go of it inside. I don't need a camera to capture this moment. I remember how you look tonight for all my life. When everything is black and white, your colors exploding. There's something in the way you shine. I don't need a camera when you're in my eyes. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Seems like I dream about you every night. Sometimes you hold me back, sometimes we fight. Just like the days I used to pray for
Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka kalau sekarang minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Ini lagu saya buat tanggal 16 November 2020. Sebagian syair dan nadanya tanggal 1 Juni 2021. Dan sampai detik ini masih terus tumbuh. Tentang apa ya? Entahlah. Tentang apa saja. Yang jelas dasarnya cinta. Cinta, cinta, cinta. Saat saudaraku diadu domba kayak lagunya Bang Haji dong. Iya, oleh siapa? Ya oleh pikirannya sendirilah. Yang pasti ada yang mengadu. Sudah barang tentu manusia pengadu. Yang pasti bukan situ. Cie. Curiga kok gak kelar-kelar. Cebong, kampret, kadrun, kodrun, entahlah. Apalagi setelah ini Taliban, Saliban, atau apalagi. Padahal yang namanya COVID gak jelas sampai kapan. Gak jelas sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai jelas di depan mata. Pilih kasih membuat orang jadi tak percaya. Pancasila yang dipuja di mana? Begitupun dengan agama. Sementara di HP-ku semakin banyak iklannya. Terserahlah gimana caranya, yang penting hati senang.
supaya tubuh kuat dan kebal, penyakit tak mudah datang. Hati-hatilah, beberapa negara sudah siap perang. Kita di sini santai sajalah, dan jangan lupa berdoa sambil badan digoyang-goyang. Marilah berdoa sambil badan digoyang. Berdoa penting. Goyang-goyang penting. Israel, Palestina, China, Amerika, sebagian negara Afrika, Amerika Latin, Rusia, Indonesia. Ini lagu yang kita buat karena memang harus dibuat demi membangunkan, untuk menerangkan pikiran dan hati dan jiwa, rasa dan masih lagu ini tumbuh, 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 tumbuh. Yang jelas gara-gara COVID sialan lah lagu ini tercipta. Lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa, digoyang-goyang, yang penting sehat. Lagu tercipta, Yang penting sehat, sayang. Geraklah tubuhmu, rasain semua. Tarik nafas. lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa, digoyang-goyang, yang penting sehat. Lagu tercipta, lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa, digoyang-goyang, yang penting sehat. Lagu tercipta, lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa. Gus. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Mencintaimu tanpa syarat dan waktu, meski bukan diriku yang pertama hadir untukmu. Menanti dirimu dalam kesendirianku, walau jalan berliku. Oh, oh, kaulah jawaban di doaku. Hidup tak mudah, mengeluhlah, tapi jangan menyerah. Terima kasih Tuhan, kau hadirkan dia. Walau mungkin banyak aku tak sempurna, hingga salah satu kita akhir menutup mata. Tolong ingat kisah kita yang tak hilang karena cinta. Walau jalan berliku, kaulah jawaban di doaku. Hidup tak mudah, mengeluhlah, tapi jangan menyerah. Terima kasih Tuhan, kau hadirkan dia. Walau mungkin banyak aku tak sempurna, hingga salah satu kita akhir menutup mata. Tolong ingat kisah kita yang tak hilang karena cinta. Dalam perjalanan kita, aku menyadari bahwa cinta sejati tak harus datang dari latar yang sama. Ku mencintaimu. Kau hadirkan dia. Mungkin banyak tak sempurna, hingga salah satu kita akhir menutup mata. Tolong ingat kisah kita yang tak hilang cinta. Sekian lama aku
hiraukan dirimu dan lalu kuat dirimu bersemayam di hatiku. Kau lukai aku sedalam ini. Hiraukan waktu, lupakan dirimu, melanjutkan hidupku. Semakin aku mencoba, semakin aku terluka, semakin aku terbenam cinta. Aku bukan dirimu yang mudah melupakan segalanya, yang mudah menghilangkan semua kenangan, tersiksa hatiku. Aku bukan dirimu yang mudah mengakhiri semuanya, yang mudah menghilangkan semua kenangan, tersiksa hatiku. Aku bukan dirimu yang mudah melupakan segalanya, yang mudah menghilangkan semua kenangan, tersiksa hatiku. Aku bukan dirimu yang mudah melupakan segalanya, yang mudah menghilangkan semua kenangan, tersiksa hatiku. Oh, tersiksa hatiku. Apa yang kau bilang aku turuti, apa yang kau minta aku penuhi. Kurang apa aku lagi? Segalanya yang kau mau telah ku beri. Mungkin saat ini kau tak mengerti, semoga saat nanti kau kan pahami. Hancurnya hati ini tak berbentuk lagi,
dan kau tak pernah peduli akan rasa ini. Sudahi saja kisah ini. Sudahi saja cinta ini. Perih bila ku bertahan di sini. Biar ku pendam sakit ini di dasar hati. Sudahi saja kisah ini. Sudahi saja cinta ini. Perih bila ku bertahan di sini. Biar ku pendam sakit ini di dasar hati. Sudahi saja kisah ini. Sudahi saja cinta ini. Perih bila ku bertahan di sini. Biar ku pendam sakit ini. Oh, biar ku pendam sakit ini. Biar ku pendam sakit ini di dasar hati. Usah kau cari ke ujung dunia. Usah kau cari ke dasar samudra. Ku selalu ada tak jauh darimu. Karena ku selalu sedekat hatimu.
Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. .7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Atletico Madrid dan Arsenal berbagi skor lewat 2 tendangan penalti. Jannik Sinner amankan tempat di putaran semifinal Mutua Madrid Open 2026. Pasangan panjat tebing putri Indonesia sahabat emas di nomor Speed Women's Relay Asian Beach Games 2026. Dan pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama nanti kami akan hadirkan berbagai informasi dari dunia olahraga baik dalam ataupun luar negeri dalam dinamika olahraga siang Pro 3 RRI. Dan pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Atletico Madrid dan Arsenal berbagi skor berkat 2 tendangan penalti yang tercipta di laga leg pertama babak semifinal Liga Champions musim 2025-2026. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya. Penalties from 5 taken this season. This to level it up. And he does. Atletico Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Arsenal dalam laga putaran pertama semifinal Liga Champions UEFA musim 2025-2026. Kedua gol yang tercetak dalam pertandingan ini seluruhnya dihasilkan dari tendangan penalti. Bertanding di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi, Arsenal memecah kebuntuan gol lewat tendangan penalti Victor Gyökeres pada menit ke-44. Wasit menghadiahi klub berjuluk The Gunners itu dengan tendangan penalti setelah Gyökeres dijatuhkan di kotak terlarang oleh David Hanko. Kemudian, striker Atletico Madrid, Julian Alvarez mampu mengembalikan kedudukan menjadi seimbang lewat tendangan penalti pada menit ke-56. Kali ini, wasit menghadiahi tuan rumah tendangan penalti akibat handball yang dilakukan bek Arsenal Ben White di kotak penalti. The Gunners kembali mendapat peluang tendangan penalti di penghujung pertandingan ketika Eberechi Eze dijatuhkan di dalam kotak penalti. Namun, intervensi VAR membuat keputusan tersebut dibatalkan dan mengakhiri pertandingan dengan hasil seri. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyampaikan ketidakpuasannya atas penalti yang diberikan kepada lawan dan dianulirnya penalti Eberechi Eze. Kami menguasai sebagian besar jalannya pertandingan, persis seperti yang kami harapkan. Kami unggul berkat tendangan penalti. Sayangnya, pada babak kedua, kami memulai dengan sedikit ceroboh karena beberapa kesalahan dan memberi lawan momentum. Itu adalah sesuatu yang kami tahu harus kami hadapi, mengingat cara
cara kami memberikan penalti tersebut sangatlah mengecewakan. Dan terlepas dari itu seharusnya bukanlah penalti. Tapi di sini saya harus menerimanya sesuai aturan. Yang membuat saya sangat marah adalah bagaimana penalti Eberechi dibatalkan dengan cara seperti itu. Padahal itu jelas pelanggaran yang nyata dan ini mengubah jalannya pertandingan. Dan di level ini, maaf, tapi ini tidak boleh terjadi. I'm sorry but this cannot happen. Di sisi lain, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, menyampaikan pendapatnya terkait penalti yang terjadi dalam pertandingan. Menurut pendapat saya, untuk penalti pertama terlihat ada kontak di punggung, bahwa pemain itu menunggu adanya kontak tersebut dan lalu menjatuhkan dirinya. Saya pikir di semifinal Liga Champions ini mungkin seharusnya bukan penalti, tapi wasit menganggapnya sebagai penalti. Dan untuk penalti kedua, wasit sempat menganggapnya bukan handball, tapi terima kasih kepada VAR bahwa itu adalah sebuah penalti. Dan untuk kesempatan penalti kedua lawan, terima kasih juga kepada VAR, ini bukan penalti. Jadi terkadang VAR berpihak pada Anda, terkadang tidak. Atas hasil ini, Arsenal mampu memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka di Liga Champions dan membawa hasil positif ini ke London Utara. Sementara Atletico selanjutnya akan bertandang ke Stadion Emirates menghadapi Arsenal di hadapan para pendukung mereka pada laga putaran kedua 6 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Testimoni Piala Dunianya Tokoh. Oh, that's good. Kita beralih ke olahraga tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal Mutua Madrid Open 2026. Ia mengalahkan petenis muda asal Spanyol Rafael Jodar dengan skor 6-2, 7-6, tiebreak 7-0 di Stadion Manolo Santana Madrid tadi malam. Kemenangan itu memperpanjang rekor Sinner menjadi 21 laga beruntun di level tour. Di laga tersebut, Sinner berhasil untuk menyelamatkan seluruh 7 break point yang dihadapinya pada set penentuan. Usai pertandingan, Sinner memuji penampilan lawannya yang terus mendorongnya untuk tampil lebih baik. Dia benar-benar mendorong saya hingga batas kemampuan. Dia pemain yang luar biasa. Saya berusaha siap semaksimal mungkin. Ini pertama kali saya melawannya. Untuk pertemuan berikutnya, semoga kami bisa bertemu lagi. Dia tahu apa yang diharapkan, dan saya juga tahu apa yang harus diantisipasi. Namun, saya sangat senang. Ini pertandingan dengan kualitas sangat tinggi. Saya sedikit beruntung di set kedua, tetapi pengalaman juga membantu. Saya sangat puas dengan pertandingan hari ini, dan tentu sangat senang bisa mencapai semifinal di sini untuk pertama kalinya. Itu sangat berarti bagi saya. Dan sekarang kita lihat bagaimana hasil selanjutnya. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes.
Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Semarak Piala Dunia 2026 semakin dirasakan. Otoritas pemerintah kota New York mengumumkan 5 lokasi pusat penggemar yang dapat diakses secara gratis selama Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli. That is why we are delighted to say that we will be hosting 5 free official fan events. Otoritas pemerintah kota New York mengumumkan lokasi pusat zona penggemar yang dapat diakses gratis selama Piala Dunia 2026. Wali kota New York Zohran Mamdani dalam konferensi pers kemarin menyebut ada 5 lokasi yang dipilih. Billie Jean King National Tennis Center di Queens, Rockefeller Center, Terminal Marker Bronx, Brooklyn Bridge Park, dan Taman Kota Rumah Sakit Universitas Staten Island. Menurut Mamdan, ini adalah komitmen pihaknya agar semua warga New York dapat mengakses Piala Dunia tanpa memikirkan biaya. Ini adalah komitmen kecil dari kami untuk membuat Piala Dunia dapat diakses setiap warga New York. Setiap penonton seharusnya dapat menonton pertandingan terbaik di dunia tanpa mengkhawatirkan tabungan mereka. Hari ini kami mengambil langkah pertama untuk memenuhi proses itu. Mamdani juga memastikan keamanan warga di tengah persiapan bersama pihak keamanan untuk merayakan ulang tahun Amerika Serikat ke-250 tahun. We are going to be protecting New Yorkers at those events. They are events where New Yorkers Kami memastikan keamanan warga New York selama agenda ini berlangsung. Warga New York dapat merayakan berbagai kegiatan tanpa kekhawatiran. Itu adalah persiapan kami jelang Piala Dunia, dan ini juga jelang perayaan 250